Resmi pertandingan tag team besar di Bad Blood 2024. Paul Heyman sebel sama Jade Cargill. Bianca Belair ingin gelar wanita baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Resmi pertandingan tag team besar di Bad Blood 2024. Di episode SmackDown minggu ini, Cody Rhodes berhasil mengalahkan Solo Sikoa di Steel Cage match untuk mempertahankan Undisputed WWE Championship. Tapi setelah bel selesai, The Bloodline menyerang Cody, dan Roman Reigns pun kembali untuk melawan mereka. Roman dan Cody akhirnya bekerja sama buat ngelawan The Bloodline. Di belakang panggung, Nick Aldis umumin kalau Solo nantang Roman Reigns dan Cody Rhodes buat ngelawan dia dan Jacob Fatu di WWE Bad Blood. Tapi, Cody nolak buat tanda tangan kontrak. Di akhir acara, Roman datang ke ring dan ngomong soal situasi ini. Dia bilang kalau dia adalah Tribal Chief yang sebenarnya, dan ini adalah ring serta WWE miliknya. Cody pun muncul dan bilang kalau itu udah nggak benar sejak dia ngalahin Roman di WrestleMania 40. Mereka saling pandang, tapi The Bloodline keluar dan langsung berantem sama Cody dan Roman. Roman dan Cody berhasil ngelawan mereka lagi, dan akhirnya Roman tanda tangan kontrak buat pertandingan di Bad Blood. Cody juga ikut tanda tangan, jadi pertandingan ini akan resmi terjadi. Menurut kalian, apakah ini langkah baik buat gabungin Cody dan Roman jadi tag team? Komen di bawah. Paul Heyman sebel sama Jade Cargill. Salah satu juara tag team wanita WWE, Jade Cargill ngobrol sama media soal belajarnya dari para veteran. Selain menyebut Big Three timnya, Cargill juga cerita bahwa dia tetap menjaga hubungan baik dengan Cody Rhodes dan CM Punk, karena dia sempat bareng mereka di AEW. Cody Rhodes salah satu orang yang selalu aku minta saran. Dan jujur, nasihatnya itu selalu bagus, dan aku benar-benar menghargainya. Juga, aku punya sejarah sama CM Punk. Dari masa lalu kita bareng, aku sering curhat ke dia juga. Cargill juga muji Paul Heyman, bilang dia semangat banget waktu akhirnya bisa ketemu Heyman di WWE. Oh my gosh, Paul Heyman, aku sering ngechat dia tengah malam dan dia kayak, "Gak apa-apa, santai aja." Aku yakin aku bikin dia sebel sama aku. Tapi terima kasih banget. Paul Heyman, aku sangat menghargai bantuannya. Dia orang yang selalu aku tanya soal saran di industri ini, karena dia udah melewati banyak generasi. Dia itu, ya ini Paul Heyman yang kita omongin. Waktu aku pertama datang, aku udah niat banget pengen ketemu 2 orang. Dan Paul Heyman salah satunya. Aku kayak, tolong, aku harus ketemu kamu, aku harus foto bareng sama kamu. Naomi juga, dia salah satu yang aku sering tanya soal saran. Dan Bianca, dia udah di puncak banget. Kerja bareng dia itu luar biasa. Kita sering saling tukar pengalaman dan saran. Gak mau ninggalin yang lain, Cargill juga puji Ricky Stark dari AEW karena selalu ada buat dia. Ricky Stark, dia juga salah satu yang sering kasih aku saran yang bagus. Dia mungkin sebel sama aku, tapi bantuannya sangat aku hargai. Jade Cargill debut di WWE di Royal Rumble 2024. Setelah itu, dia mulai berpasangan dengan Naomi dan Bianca Belair. Mereka dikenal sebagai Big Three. Mereka bertiga berhasil menang lawan Damage Control di WrestleMania 40, dan Cargill mengenang gimana mereka bisa terbentuk di satu promosi. Aku udah kenal Naomi sebelum aku ada di sini. Jadi, dia salah satu orang yang aku lihat ke atas sebelum aku masuk ke industri ini. Sekarang bisa kerja bareng dia, aku kayak, wow, gila, siapa sangka. Dan Bianca, jelas, dulu pas aku di AEW lihat dia, seorang wanita kulit hitam lain yang berprestasi luar biasa. Jadi pas kerja bareng dia, aku kayak, wow, aku dapat kesempatan ini. Menurut kalian, kapan nih Jade Cargill bisa jadi WWE Women's Champion? Komen di bawah. Bianca Belair ingin gelar wanita baru. Di sebuah podcast, Bianca Belair ditanya apakah menurut dia WWE harus memperkenalkan gelar midcard untuk divisi wanita. Aku juga udah dengar desas-desus soal itu. Menurutku itu bakal keren. Apalagi roster kita sekarang banyak banget bintang-bintang besar. Dulu cuma ada beberapa yang benar-benar di atas dan mereka selalu ada di tiap show besar. Kalau dulu beberapa bulan sebelum WrestleMania, kamu udah tahu siapa aja yang bakal tampil di Mania. Sekarang semuanya nggak pasti. Semua orang berjuang buat dapat tempat di kartu. Orang yang biasanya kamu kira pasti masuk Mania, mungkin tahun ini bisa nggak masuk. Bianca juga bilang kalau divisi wanita saat ini penuh dengan talenta hebat. Dan dia percaya kalau ada gelar tambahan, itu bakal ngasih lebih banyak sorotan buat para wanita. Roster kita banyak banget yang berbakat. Dan aku rasa gelar baru bakal nunjukin kemampuan asli dari divisi kita.
Ada banyak wanita yang bisa dapat kesempatan itu dan mereka bisa lebih menonjolkan bakat mereka. Banyak juga wanita di NXT yang nanti bakal naik ke main roster. Jadi menurutku itu bakal keren kalau ada gelar baru. Ini bisa kasih lebih banyak kesempatan buat lebih banyak wanita tampil di kartu. Menurut kalian, apakah kalian setuju untuk kenalkan gelar midcard baru untuk wanita? Komen di bawah. Pendapat Nia Jax tentang Charlotte Flair. Dalam sebuah wawancara dengan media, Nia Jax ngomongin tentang transformasi tubuhnya dan kasih kredit ke Charlotte Flair yang banyak bantu. Charlotte Flair itu punya karakter yang besar di layar, tapi di rumah, dia itu orang yang super baik. Aku datang ke dia dan curhat soal perasaanku. Waktu itu setelah pernikahannya, aku bilang ke dia, aku gak nyaman sama badanku. Dan dia gak ada yang negatif sama sekali. Dia dukung aku, selalu ada buat aku, nyemangatin aku pas aku butuh. Nia Jax juga bilang kalau Charlotte banyak bantu dia di saat-saat yang sulit. Dia antusias buat kemungkinan bertanding lawan Charlotte saat kembali nanti. Dia yang bikin aku bangkit waktu aku lagi butuh teman buat dorong aku. Jadi seru sih, karena aku rasa nantinya kita bakal ketemu di ring. Tapi, di luar dunia WWE, dia orang yang luar biasa. Dan aku gak bisa bilang apa-apa kecuali hal baik tentang dia. Charlotte Flair masih absen karena cedera ACL, MCL, dan meniskus sejak bulan Desember tahun lalu. Dan dia masih dalam proses pemulihan. Menurut kalian, siapa nih yang menang antara Nia Jax dan Charlotte Flair? Komen di bawah. Tiket acara premium WWE mahal. Fans WWE banyak yang curhat tentang harga tiket War Games yang bikin stres. Tiket untuk SmackDown dari dekat itu harga tiketnya $120. Tapi, tiket yang sama untuk Survivor Series bisa hampir $2.000. Ada juga fans lain yang cerita, mereka bayar $139 buat nonton Raw. Tapi sekarang harus keluarin 1.450 buat nonton Survivor Series. Saat ini, tiket termurah yang bisa aku temuin buat Survivor Series itu lebih dari $600. Dan itu bukan tempat duduk yang bagus. Sebagian besar tiket harganya antara $700 sampai $1.100. Sementara tiket paling mahal yang masih tersedia, yaitu yang di dekat ring depan kamera, harganya hampir $4.500. Harga tiket Survivor Series bikin fans khawatir soal berapa biaya yang harus mereka keluarkan kalau mau nonton WrestleMania tahun depan. Beberapa fans nyaranin buat nunggu sampai hari H. Mungkin cuma beberapa jam sebelum acara mulai dan beli tiket waktu itu. Ada yang bilang mereka berhasil dapat tiket murah dengan cara ini, tapi itu tetap resiko yang besar. Pertama-tama, kalian harus berharap WrestleMania nggak sold out. Itu juga kalau kalian udah siap-siap pergi ke tempat acaranya. Apalagi kalau kalian nggak tinggal dekat sana dan berharap kalian masih bisa dapat tiket. Beberapa fans cerita mereka coba cara ini sebelumnya dan tetap harus bayar mahal. Sedangkan untuk Survivor Series, WWE mungkin bakal pamer bahwa acara ini lagi-lagi memecahkan rekor penjualan tiket perusahaan. Ya nggak heran sih, harga tiket segitu mahalnya, nggak heran udah kejadian beberapa kali juga tahun ini. Menurut kalian, apakah meningkatnya harga tiket itu strategi yang baik untuk WWE? Komen di bawah. Motor City Machine Guns dikontrak WWE. Ada laporan terbaru yang melaporkan bahwa beberapa sumber WWE mengkonfirmasi Motor City Machine Guns sudah resmi dikontrak WWE. Menurut laporan itu, rencananya Motor City Machine Guns bakal debut di NXT saat premier di CW Network tanggal 1 Oktober. Atau mungkin bisa lebih cepat. Beberapa bulan yang lalu, sumber dari AEW juga bilang kalau duo ini belum dikontrak sama mereka dan gak ada di dalam rencana perusahaan. Meskipun mungkin ada beberapa ide. Sabin dan Shelly adalah dua bintang besar dalam sejarah TNA. Mereka pernah pegang gelar tag team 3 kali. Dan Sabin itu juara TNA X Division 10 kali. Shelly juga pernah pegang gelar X Division dan keduanya juga pernah jadi juara dunia. Mereka juga pernah juara tag team di NJPW dan Raw. Menurut kalian, apa nih harapan kalian untuk Motor City Machine Gun di WWE? Komen di bawah. Manajer Umaga akan return. Menurut laporan terbaru, Armando Alejandro Estrada baru aja tanda tangan kontrak Legends dengan WWE. Kemungkinan besar untuk merchandise. Estrada dulu punya karir di WWE sebagai Armando Estrada. Dia dikontrak pengembangan WWE tahun 2004 dan debut di roster utama sebagai manajer dari Umaga. Estrada juga pernah jadi general manager ECW. Dia keluar dari WWE tahun 2008 tapi balik lagi dari tahun 2010 sampai 2012. Meskipun jarang muncul. Estrada terakhir kali bertanding di tahun 2013, tapi dia masih sesekali muncul di acara-acara WWE. Menurut kalian, apakah Estrada akan cocok manajeri Jacob Fatu? Komen di bawah.
Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. We playing Cognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can.